Optimalnya ya pajaknya banyak. Ini bila perlu kita akan lakukan sidak. Saya akan nunggu di kuari-kuari itu, saya hitung truknya. Sidak saya akan nunggu di kuari-kuari itu, saya hitung truknya. Saya hitung truknya. Merasa tidak punya wewenang menutup aktivitas penambangan uruk, Pemkab Klaten hingga kini masih berembuk dengan pelaksana proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo terkait pengangkutan material tanah uruk yang mengakibatkan beberapa jalan rusak. Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya menjelaskan, Pemkab Klaten hingga kini masih berembuk dengan pelaksana proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo terkait pengangkutan material tanah uruk. Selain membahas soal jalur, pembahasan dilakukan menyangkut perbaikan jalan hingga kewajiban membayar pajak. Itu sudah dilakukan survei di lapangan, kemudian ada rekomendasi teknis di mana kondisi jalan itu memungkinkan atau tidak, jembatan itu memungkinkan atau tidak, sudah ada rekomendasi teknis. Ada usulan itu yang diterima, ada yang tidak diterima. Kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan berupa MOU antara pemerintah kabupaten dengan pihak tol. Nanti ada yang bertanggung jawab terkait dengan kerusakan jalan maupun jembatan. Jadi selama ini belum diatur sehingga hampir merata kerusakan itu, karena armada biasanya mencari rute yang terdekat. Nah ini besok setelah disepakati secepatnya kita usahakan secepatnya kesepakatan itu ada untuk segera ditertibkan, dan yang armada nekat melewati jalur yang tidak diizinkan atau disepakati itu nanti akan dilakukan tindakan tegas. Yang tidak diterima salah satunya kondisi jalan itu konstruksinya tidak memungkinkan untuk dilewati armada dengan muatan yang seperti tanah uruk atau material pasir dan lain sebagainya dalam jumlah armada yang banyak. Untuk pajak kita akan optimalisasikan. Untuk pajak ini sudah ada kesadaran tapi belum optimal. Ya. Ini bila perlu kita akan lakukan sidak. Saya akan nunggu di kuari-kuari itu, saya hitung truknya. Armadanya itu. Kalau kita sesuai dengan Undang-Undang 28/2011 tentang retribusi dan pajak daerah, kemudian ditindaklanjuti di Kabupaten Klaten ini telah ada Perda nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi dan pajak daerah. Di situ tidak melihat pada izin. Kita objeknya adalah material. Kegiatan penambangan itu kita kenakan pajak MBLB. MBLB. Oke. Rinciannya per rate berapa? Rinciannya ada, rumusnya ada. Rumusnya ada. Kemudian untuk pemegang SIPB, di situ ada di dalam SIPB kira-kira ya, persisnya nanti bisa dilihat di SIPB. Kira-kira intinya bahwa material hasil produksi itu, komoditas itu dapat dimiliki setelah dibayar pajak daerah. Mereka sudah tapi belum, menurut kami belum optimal. Optimalnya ya pajaknya banyak. Untuk 4 ton 8.000 kilogram ya. Untuk 4 kubik, sekitar 4 kubik itu untuk uruk itu 14.000. Ya. Untuk pasir 100.000. Nah, itu kita akan
akan akan lakukan optimalisasi pajak. Kalau terkait dengan perizinan, terkait dengan dokumen, bukan ranah kita. Oke. Karena ada pendelegasian dari pusat itu kepada provinsi, bukan kepada kabupaten. Oke, Pak. Kami menganggap mereka adalah investor yang harus sesuai dengan slogan Kabupaten Klaten, ramah investor. Pak, terkait ini Pak, pengaturan jalan ya, jalan yang boleh dilewati dan tidak, itu kan sebenarnya termasuk dalam pemenuhan dokumen lingkungan, bukan LUPL ya Pak ya? Berarti mungkin sebagai acuan dalam pemenuhan dokumen lingkungan juga ya Pak ya? Kan SIPB harus ada dokumen lingkungan, bukan LUPL itu Pak? Kalau teknis saya tidak tahu. Berarti fokus ke pajak saja Pak ya? Ya, karena kita pegangannya perda, jadi terkait dengan dokumen atau kelengkapan perizinan itu kami tidak tahu dan itu bukan ranah kami. Termasuk lingkungan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten juga tidak diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi.